Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farkan Prasetyo, NIM 43011801005. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali materi-materi dari jaringan komputer yang dimana sudah dijelaskan oleh Bapak Agung Suprapto pada materi-materi yang sudah diberikan melalui Google Classroom. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang definisi dan syarat bahkan perkembangannya tentang jaringan komputer, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau sedikit mengulas sejarah jaringan komputer. Jadi teman-teman, jaringan komputer itu bermula pada tahun 1940-an yang dimana munculnya revolusi industri 4.0. Jadi teman-teman, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya revolusi industri 4.0 ini adalah dimana titik awal kemajuan teknologi, entah itu teknologi dari sosial, ekonomi maupun budaya, itu melambung pesat pada revolusi industri 4.0 ini. Dan keluarnya konsep jaringan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Harvard University. Lalu sejarah jaringan komputer langsung ke awal 1970-an atau dari tahun 1940-an menuju ke 1970-an. Walaupun jaringan komputer ini sejarahnya bisa ke arah 1980 atau ada yang mengatakan di 1980. Namun di sini lebih detailnya atau lebih secara jelasnya itu sejarah jaringan komputer besarnya berada di tahun 1940-an sampai dengan awal 1970. Nah, jadi kemunculan jaringan komputer atau sejarah jaringan komputer pada awal 1970 ditandai kemunculan konsep distribution processing atau perangkat sistem komputer dapat digunakan secara bersama-sama, dan muncul proyek jaringan komputer yang bernama ARPANET dan di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA. Jadi pada awal 1970 yang dimana ini menandai dari sejarah jaringan komputer itu pada awal 1970 itu, jadi pada tahun itu tuh memunculkan konsep-konsep distribution atau proses distribusi untuk sistem atau perangkat sistem komputer yang dapat digunakan secara bersama-sama gitu. Jadi pada tahun itu para peneliti itu memikirkan gimana caranya untuk membuat perangkat sistem komputer yang bisa digunakan secara bersama-sama gitu loh. Nah, selanjutnya sejarah jaringan komputer di Indonesia. Nah, di sini ada 4 sejarah atau 4 bagian yang dimana jaringan komputer ini masuk di Indonesia. Jaringan komputer di Indonesia atau jaringan komputer masuk di Indonesia bermula pada tahun 1967. Yang dimana diawali komputer masuk ke Indonesia dan dimana juga masih dipegang oleh pemerintah dan industri besar. Jadi pada tahun 1967 jaringan komputer itu baru masuk ke Indonesia, dan pada tahun 1967 komputer itu juga baru masuk ke Indonesia, dan yang dimana pada tahun tersebut komputer-komputer atau PC itu masih dipegang penuh oleh pemerintah dan masih digunakan oleh pemerintah, atau pengguna pertamanya adalah pemerintah dan industri-industri besar. Selanjutnya pada tahun 1970 yang dimana komputer mulai masuk ke dalam lembaga pendidikan. Nah, pada tahun ini komputer itu sudah mulai masuk ke dalam lembaga pendidikan teman-teman, yang dimana juga diawali di kampus atau di Universitas Indonesia pada saat itu. Selanjutnya di tahun 1980 yang dimana Southeast Asia Regional Computer Conference yang beranggotakan negara-negara ASEAN mulai mendiskusikan perihal kerjasama dalam pengembangan komputer. Indonesia saat itu mulai memamerkan berbagai perangkat komputer yang ada di Indonesia. Nah,
Mengapa pada tahun 1980 ini menjadi sejarah jaringan komputer di Indonesia? Dikarenakan pada tahun 1980 dalam rapat Southeast Asia Regional Computer Conference, di mana Indonesia memperkenalkan atau memamerkan berbagai perangkat-perangkat komputer yang ada di Indonesia. Dalam arti hal, Indonesia memperkenalkan hasil karya ciptaan anak bangsa kepada teman-teman ASEAN-nya, bahwasanya Indonesia mampu bersaing gitu loh, mampu bisa memperkenalkan hasil karya anak bangsa begitu teman-teman. Nah, masuk pada tahun 1990 yang dimana komputer ini mulai diperkenalkan oleh masyarakat luas. Jadi pada tahun 1990 ini masyarakat mulai dikenalkan dengan yang namanya komputer. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang definisi jaringan komputer. Nah, secara terminologi, pengertian dari jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi, kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat dan sifat jaringan komputer. Dalam jaringan komputer itu memiliki beberapa syarat dan beberapa sifat juga teman-teman. Antara lain, untuk syaratnya yang pertama, terdapat minimal 2 komputer atau lebih yang terhubung baik menggunakan kabel wireless atau keduanya. Terusnya terdapat pengguna yang memakainya. Yang ketiga, terdapat kegiatan komunikasi data di dalamnya. Yang terakhir, terjadi pemakaian bersama baik software maupun hardware. Berikut sifat dari jaringan komputer. Yang pertama ada scalability, yaitu jaringan komputer dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berkembang. Yang selanjutnya, resource sharing, yaitu jaringan komputer dapat melakukan pertukaran data dan sumber daya baik hardware maupun software. Yang ketiga ada connectivity, yaitu jaringan komputer harus terhubung. Yang terakhir ada reliability, yaitu jaringan komputer dapat diukur performansi dan kehandalannya. Selanjutnya, mengapa sih jaringan komputer itu sangat penting? Selanjutnya, jika ada pertanyaan, seberapa pentingkah jaringan komputer itu, gitu kan? Nah, kadang-kadang tuh juga ada teman-teman sering ada pertanyaan tuh, apakah penting gitu jaringan komputer itu? Nah, di sini saya akan menjawabnya teman-teman. Gitu. Jadi dalam dalam penjelasan materi yang saya jabarkan nanti atau yang saya jabarkan ini itu membahas pentingnya jaringan komputer gitu. Jadi teman-teman secara tidak langsung pertanyaan dari teman-teman itu terjawab begitu, ya kan? Nah, berikut maksud saya jelaskan ya untuk pentingnya jaringan komputer. Jaringan komputer adalah tentang bagaimana bertukar data atau informasi. Secara spesifik, jaringan komputer merupakan 3 hal pertukaran informasi, yaitu file, sumber daya, dan program. Nah, penting jaringan komputer itu antara lain bisa bertukar file. Dengan adanya jaringan komputer, memungkinkan komputer yang terhubung di dalam jaringan dapat saling bertukar file. Yang kedua, bertukar sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat menambahkan printer atau hard disk yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh komputer yang terhubung di jaringan tersebut. Yang terakhir, bertukar program. Dengan adanya jaringan komputer, maka perangkat keras atau hardware maupun lunak software dapat saling berkomunikasi untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Terlebih di zaman internet saat ini, di mana komputer sudah saling terhubung antara satu jaringan dengan jaringan lainnya di seluruh dunia. Nah, jadi itu jaringan komputer itu sangat penting teman-teman. Ya, sebagaimana
Pentingnya yaitu untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan suatu pekerjaan gitu loh. Jadi untuk bertukar file, bertukar sumber daya, bahkan juga bertukar program gitu loh. Jadi itu jaringan komputer sangat penting sekali gitu loh dalam kegiatan teman-teman begitu. Nah, apalagi kan zaman sekarang ini yang dimana internet sudah mudah sekali untuk dicari atau mudah sekali untuk teman-teman miliki. Jadi jaringan komputer ini tuh sangat sangat amat penting begitu untuk teman-teman kerjakan begitu. Nah, selanjutnya ada perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Network Interface Card atau NEC. Nah, pengertian dari NEC sendiri adalah sebuah device atau antarmuka yang menjadikan komputer dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Hampir semua NEC mengimplementasikan standar jaringan Ethernet. Biasanya NEC ini kita sering temui pada komputer kita yang dimana pada bagian untuk menghubung jaringan internet. Nah, jika teman-teman sadari NEC itu biasanya untuk mencolokan kabel internet ke komputer atau laptop teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memiliki internet atau sebuah wifi yang dimana dihubungi ada kabelnya, itu biasanya ada tempat untuk pencolokan internet teman-teman. Nah, itu yang dinamakan NEC begitu. Nah, selanjutnya ada repeater. Apa itu repeater? Repeater yaitu adalah bekerja di physical layer. Repeater bertugas untuk menggenerate sinyal melalui jaringan yang sama sebelum sinyal menjadi lemah atau korup, sehingga dapat memperkuat sinyal yang dapat ditransmisikan melalui jaringan yang sama. Maka dari itu, repeater dapat meningkatkan panjang dari jarak antar node satu dengan node lainnya melebihi kemampuan dari kabel. Nah, selanjutnya ada hub. Hub pada dasarnya adalah multi-port repeater atau repeater yang mempunyai banyak port. Hub menghubungkan beberapa kabel yang datang dari cabang yang berbeda, misalnya konektor pada topologi star yang menghubungkan station yang berbeda. Apa nih? Lagi presentasi. Udah ada nih, Wah. Udah. Mau katanya. Ayam bakar kalau ada mah. Nggak usah deh. Iya, dan iya. Nah, iya. Hub pada dasarnya adalah multi-port repeater atau repeater yang mempunyai banyak port. Hub menghubungkan beberapa kabel yang datang dari cabang yang berbeda, misalnya konektor pada topologi star yang menghubungkan station yang berbeda. Hub tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter data, sehingga paket data dikirim ke seluruh peralatan yang terhubung atau broadcast. Hub tidak mempunyai kemampuan untuk mencari rute terbaik atau best path untuk paket data, sehingga mengarah terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Device jaringan ini pada awal mulai lahirnya jaringan komputer menjadi peralatan yang sangat diandalkan, Nah, selanjutnya ada bridge. Bridge adalah alat yang menghubungkan jaringan LAN atau Local Area Network ke jaringan LAN lainnya yang masih menggunakan protokol yang sama. Bridge beroperasi pada data link layer
Bridge adalah repeater yang ditambah fungsionalitasnya sehingga dapat menfilter data dengan membaca pada MAC address asal dan tujuan. Selanjutnya ada switch. Switch adalah multi-port bridge dan buffer dan didesain untuk meningkatkan efisiensi dan performansi. Switch berada pada layer data link. Switch dapat melakukan pengecekan kesalahan sebelum data diteruskan, sehingga menjadi sangat efisien. Switch membagi collision domain dari host dan memiliki satu broadcast domain. Selanjutnya ada router. Router adalah device jaringan yang mempunyai fungsi utama, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router termasuk intermediate device dan merupakan device jaringan yang cerdas. Biasanya router ini kita sering temukan di warnet-warnet atau kantor-kantor yang membutuhkan akses jaringan internet. Nah, router ini terkadang seringkali kita bisa ketemuin teman-teman ketika kita datang di sebuah warnet. Itu biasanya di atas di tembok-tembok biasanya ada alat-alat untuk penghubungan jaringan-jaringan internet atau jaringan-jaringan komputer dari satu komputer ke komputer-komputer lainnya, dari komputernya si operator yang bisa memantau komputer-komputer si customer, begitu. Nah, selanjutnya ada access point. Apa itu access point? Access point adalah sebuah alat yang terdiri dari antena, transceiver, dan port RJ45 yang berguna untuk membuat jaringan nirkabel atau WLAN. Alat ini sering kita temui di rumah-rumah yang memasang WiFi. Nah, mengapa saya katakan alat-alat ini sering kita temui di rumah-rumah yang memasang WiFi? Alat ini tuh mudah ditemui teman-teman. Contoh dari alat ini adalah ketika teman-teman atau temannya sampean yang memiliki atau memasang WiFi, biasanya itu ada sebuah alat yang dimana masih sering kita sebut itu router, padahal itu adalah access point. Gitu. Itulah yang namanya access point. Nah, selanjutnya ada jaringan berdasarkan area. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. PAN adalah istilah jaringan PAN bermula dari menghubungkan device seperti print, komputer, smartphone, scan, dan lainnya yang dimiliki oleh satu orang. Jaringan PAN dapat membantu proses kinerja seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, PAN ini biasanya sering kita temui atau sering kita ketahui, yaitu dalam kegiatan kita sehari-hari atau dalam kegiatan kerja kita, gitu loh. Jadi saat kita bekerja di suatu kantor, itu biasanya kita menggunakan personal area network ini, yang dimana PAN sendiri itu sudah dijelaskan, itu dimana komputer kita terhubung oleh print, terus sebuah scan atau smartphone. Jadi ketika ada email yang masuk, itu langsung bisa kita print dari komputer kita menuju ke sebuah printan, atau dari handphone kita bisa kita kirimkan, atau kita bisa print melalui printan, melalui jaringan komputer tersebut. Begitu yang lainnya, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang mempunyai lingkup area kecil. Jaringan komputer untuk warnet, sekolah, rumah, atau laboratorium termasuk jaringan LAN. Nah, perbedaan antara PAN dan LAN adalah kalau misalkan LAN itu untuk suatu tempat, namun kalau untuk PAN itu hanya untuk personal. Jadi sama-sama dalam lingkup area kecil, namun dalam personal area network sendiri atau PAN ini itu area lebih sangat-sangat kecil atau lebih jatuh kepada individu. Kalau misalkan untuk local area network, ya sesuai dengan namanya, itu berada pada di suatu tempat atau menandakan suatu tempat itu loh. Namun tempatnya tidak seluas dengan yang lainnya seperti MAN dan WAN atau gitu, atau yang lainnya. Nah, untuk LAN ini itu biasanya sering kita temui atau biasanya kita sering
ya sering kita temui gitu loh untuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana ketika kita main warnet itu yang termasuk local area network, yang dimana dalam satu area lokal itu terhubung sebuah jaringan komputer begitu. Nah di sekolah pun juga sama, di rumah pun juga begitu. Semuanya intinya area yang tidak luas, namanya masih satu area begitu. Nah untuk selanjutnya itu ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Jaringan MAN dibangun dengan menghubungkan jaringan LAN, sehingga komunikasi jaringan MAN dapat mencakup area kota, menghubungkan berbagai lokasi kampus, kantor perusahaan maupun pemerintah. Jangkauan yang dimiliki oleh jaringan MAN dapat mencapai 50 km. Jaringan MAN sangat cocok diterapkan di kampus yang mempunyai lokasi yang berbeda-beda atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor cabang yang berbeda-beda letaknya. Nah, kalau untuk MAN sendiri itu sudah mencakup antar kota atau antar daerah yang sangat luas begitu. Berbeda dengan tadi yang LAN atau PAN, yang dimana itu kalau LAN itu hanya untuk satu tempat, untuk suatu jaringan komputer gitu loh. Kalau untuk PAN sendiri itu hanya untuk individu gitu loh, bukan untuk tempat. Nah kalau untuk MAN ini ada suatu kota yang memang tempat, namun lebih agak sedikit besar dibanding LAN kalau dibandingkan dengan MAN. Nah selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mempunyai lingkup area yang luas. Jaringan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang mempunyai lingkup area yang luas. Jaringan WAN dapat menghubungkan antar kota, bahkan negara. Jaringan WAN terdiri dari jaringan berbeda yang saling terhubung, sehingga untuk membangun jaringan WAN membutuhkan intermediate device, yaitu router. Nah selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu salah satu teknologi yang memungkinkan untuk mengakses jaringan lokal di daerah tertentu dengan melewati jaringan publik. Walaupun melewati jaringan publik, VPN adalah cara yang aman untuk dilakukan. Nah, sedikit mengulas ya teman-teman ya, bahwasannya VPN ini adalah suatu alat menurut saya sih ya, karena kan terkadang saya memakai VPN. Nah, jadi begini teman-teman, sedikit mengulas. Jadi kan biasanya saya memakai VPN untuk searching atau menonton anime gitu loh. Anime yang dimana website itu dilarang oleh pemerintah, padahal tidak berbau negatif anime tersebut begitu. Namun linknya itu link yang ilegal di pemerintah Indonesia, namun di Jepang menjadi sebuah ilegal gitu loh. Lanjut penjelasan bahwasannya VPN ini membantu saya untuk melewati jaringan publik, dalam arti hal kita bisa menerobos suatu website yang dimana dilarang di suatu negara, atau contohnya tadi website anime yang dilarang di Indonesia, namun bisa saya akses begitu melalui VPN gitu loh. Jadi bisa dijebol begitu. Bukan berarti VPN ini sebuah hacking, tapi VPN ini adalah menurut saya sebuah alat yang dimana mampu melewati jaringan publik atau mampu melewati suatu website yang dilarang di suatu tempat, namun bisa kita akses gitu loh. Begitu menurut saya untuk VPN. Nah, selanjutnya ada frame relay. Yaitu teknologi komunikasi packet switching yang didesain untuk transmisi data yang menghubungkan intermit antara jaringan LAN dan antara endpoint di jaringan WAN. Frame relay adalah teknologi berkecepatan tinggi, mempunyai bandwidth dinamis, performansi yang baik, overhead yang rendah dan dapat dihandalkan. Selanjutnya ada P3 atau point to point, yaitu protokol komunikasi yang menghubungkan antara
protokol komunikasi yang menghubungkan antara dua router atau dua komputer secara langsung tanpa melibatkan host atau jaringan yang berada di antaranya. P3 ini atau point-to-point dapat digunakan di atas tipe jaringan fisik seperti kabel serial, kabel telepon, trunk link, telepon seluler, dan fiber optik. Nah, selanjutnya ada internet. Sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW. Nah, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Nah, internet ini tuh biasanya sering kita temukan begitu teman-teman, sering kita pakai di kehidupan kita sehari-hari untuk searching, untuk browsing, untuk main game online, untuk untuk sosial media, untuk bermain sosial media segala macam gitu. Itulah dalam hal tersebut kita membutuhkan yang namanya jaringan internet atau internet gitu. Nah, selanjutnya ada jaringan berdasarkan fungsi client server. Ini terbagi Selanjutnya adalah jaringan berdasarkan fungsi client server. Client server terdapat dua jenis dari komputer yang ada di jaringan, yaitu server dan client. Server berasal dari kata serve, yang berarti komputer yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan permintaan dari klien. Komputer server biasanya lebih powerful dibanding dengan komputer klien. Sedangkan klien adalah komputer yang melakukan request layanan, data, sumber daya, dan lainnya kepada server. Biasanya komputer klien tidak memiliki spesifik hardware yang tinggi seperti halnya server. Komputer klien dapat berupa laptop, handphone, dan PC, biasa yang digunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh server. Selain itu, terdapat jaringan komputer yang setiap anggotanya dapat menjadi klien dan dapat pula menjadi server. Model seperti ini disebut sebagai peer-to-peer network, sebab pada jaringan ini semua komputer dianggap mempunyai kesamaan. Oke, mungkin teman-teman itu penjelasan terakhir dari saya, yang dimana saya menjelaskan tentang yang namanya jaringan komputer atau sedikit mengulas materi-materi yang berada di jaringan komputer yang dimana sudah disampaikan oleh Bapak Agung. Jadi materi tersebut sudah diupload di Google Classroom. Jadi ada beberapa poin yang saya ambil di sini, bahwasanya jaringan komputer ini sangatlah penting untuk kita ketahui gitu loh. Tanpanya ada jaringan komputer, maka suatu pekerjaan kita akan mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Saya Muhammad Farham Prasetyo pamit undur diri. Yakini dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.